Selamat hari Minggu adik-adik kelas 1-2. Apa kabar? Kakak Jara, adik-adik di rumah tetap sehat-sehat aja dan tetap di rumah aja. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Hari ini Kak Kizi akan menjadi MC yang akan membawakan acara ibadah sekolah minggu kita. Dan nanti adik-adik akan ditemani oleh Kak Jayanti untuk firman Tuhannya. Seperti biasa nih adik-adik, kalau kita mau mulai ibadah kita mau ngapain dulu? Kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, Kak Kezia mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, adik-adik pasti tahu kan? Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita mau membuka ibadah sekolah minggu kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, dari bangun tidur kami, dari kami melakukan aktivitas di rumah Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bernyanyi Tuhan, kami juga mau mengumpulkan persembahan nanti Tuhan setelah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak kelas 1-2, agar kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat menerima firman-Mu, kami juga dengan bersuka cita dan tetap semangat Tuhan, mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami nanti Tuhan, sama kami melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, Kak Kija yakin banget nih, pasti karena kita ibadah online terus, karena banyak virus di luar sana, pasti adik-adik kangen banget kan sama teman-teman sekolah minggu adik-adik. Terus kakak yakin juga nih, pasti adik-adik pasti kangen kan ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ada Kak Kija, ada Kak Jayanti, ada Kak Ivana, ada Bang Rio. Nah, Kak Kezia punya solusinya nih. Kak Kezia tahu gimana caranya kita bertemu. Yaitu kita bisa bertemu dalam kasihnya, dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi Kak Kezia sekarang mau ajak adik-adik buat nyanyi bersama-sama, nyanyi lagu Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya. Nah, supaya adik-adik tetap semangat, tetap ceria, tetap bersuka cita menjalankan ibadah sekolah minggu online ini. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama sambil bersuka cita. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke adik
adik-adik, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau buka firman Tuhan kita. Sebelum kita membuka firman Tuhan kita mau sama-sama nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik di rumah boleh sambil sikap berdoa, kita mau nyanyi bersama-sama. Boleh sambil siap berdoa ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, dan Kau boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar-ajari kami yang masih kecil ini untuk duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan memahami setiap firman Tuhan dengan baik. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh belajar untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar saat ini kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Janti dalam keadaan sehat nih di sini. Semoga adik-adik juga yang di rumah dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Dan untuk adik-adik atau ada yang keluarga yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan jangan pernah bosan untuk melakukan proses penyembuhan dengan rajin minum obat dan istirahat yang teratur. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Adik-adik, Kak Janti mau ajak adik-adik yang di rumah untuk membaca firman ini bersama-sama dari tempatnya masing-masing. Yuk dalam hitungannya ketiga kita membacanya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Manusia Baru. Coba adik-adik lihat deh, di atasnya itu ada judul Manusia Baru. Manusia baru itu apa ya Kak Janti? Apakah badannya yang baru? Apakah wajahnya yang baru berubah? Manusia baru itu adalah ketika seseorang akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seseorang itu juga mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Jadi dia yang dulunya hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan,
di dalam kegelapan dan tidak ada tuntunan dari Tuhan Yesus, ketika dia sudah menerima pengampunan Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia disebut sebagai manusia baru. Karena dalam hidupnya setelah menerima Tuhan Yesus, dia selalu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini juga ditulis oleh seseorang bapak yang bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah salah satu orang yang juga mengalami kasih Kristus, yang menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Ketika dulu Bapak Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, Bapak Paulus selalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Namun, ketika Bapak Paulus menerima pengampunan dari Tuhan Yesus dan mengalami kasih Kristus, dan Bapak Paulus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam hidupnya Bapak Paulus melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan dengan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Paulus untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu dia juga mengambil bagian untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Salah satunya adalah memberitakan firman Tuhan untuk orang-orang yang ada di Efesus, seperti yang kita baca tadi. Kalau tadi nats yang kita baca itu ditulis oleh Bapak Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus, untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang yang ada di Efesus, supaya siapapun yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menerima pengampunan dan kasih Kristus, maka hidupnya harus berubah. Yang tadinya melakukan kejahatan atau berkata-kata yang tidak baik, maka setelah mengenal Kristus harus mencerminkan perbuatan-perbuatan yang seperti diperintahkan firman Tuhan, seperti berbicara yang baik, lalu menjauhi kejahatan, juga saling hidup rukun dan saling mengampuni satu dengan lainnya. Nah, firman Tuhan tersebut bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Efesus adik-adik, tapi itu juga buat Kak Jayanti dan juga buat adik-adik yang rumah. Sebab kita semua adalah anak-anak Kristus yang sudah menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kita yang sudah menerima Kristus dan menerima kasih Kristus, maka kita harus belajar supaya dalam hidup sehari-hari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa saja sih yang mau dikatakan atau yang mau diingatkan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai yang diperkatakan firman Tuhan? Yuk kita lihat lagi nih bareng-bareng. Kita lihat di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, adik-adik, kita dalam hidup sehari-hari harus belajar untuk mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan sopan untuk didengar oleh orang lain. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Dan kita juga boleh belajar mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Nih adik-adik, kita boleh belajar nih untuk mengatakan kata-kata berikut nih dalam hidup kita sehari-hari, supaya yang mendengar juga merasa senang dan melihat kita sebagai anak yang sopan. Coba deh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari boleh belajar untuk mengatakan kata maaf ketika adik-adik sedang melakukan kesalahan, disengaja atau tidak disengaja. Lalu adik-adik juga boleh belajar untuk mengatakan minta tolong ketika adik-adik membutuhkan sesuatu dari mama, papa, atau kakaknya. Dan mengucapkan terima kasih ketika adik-adik sudah menerima sesuatu pertolongan atau menerima bantuan yang adik perlukan. Juga jangan lupa adik-adik coba deh belajar untuk selalu mengingat mengatakan kata permisi ketika adik-adik melewati mama papa yang sedang duduk atau melewati orang yang lebih tua yang sedang duduk. Jadi orang-orang yang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita adalah anak yang sopan dan anak yang baik. Nah, coba ya adik-adik ya. Adik-adik boleh mempraktekkan kata-kata itu, membiasakannya supaya terdengar baik di telinga orang lain. Dan juga kita jangan mengatakan perkataan-perkataan yang kasar atau ngata-ngatain kakak atau adik kita di rumah, supaya kakak adik kita tidak sedih atau tidak marah. Nah, adik-adik, perintah
dari firman Tuhan yang kedua untuk kita praktekkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa lihat di ayat 31, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Artinya apa? Artinya firman Tuhan mau mengingatkan kita nih, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang pemarah, anak-anak yang sering geram, sering teriak-teriak kalau misalnya tidak diberikan sesuatu. Kita diingatkan supaya untuk lemah lembut, supaya untuk memancarkan kedamaian di rumah kita dan dimanapun kita berada. Coba adik-adik, kalau misalnya adik-adik sering marah-marah, mukanya ditekuk, terus lehernya tegang, kepalanya tegang, pasti sakit kepala. Kajian itu aja sakit kepalanya. Coba deh adik-adik, wajahnya ditekuk, terus adik-adik gak pakai senyum, dan adik-adik teriak-teriak, atau adik-adik emosi, pasti adik-adik merasakan badan adik-adik gak enak, merasakan suasana hati adik-adik gak enak. Jadi kita belajar untuk menahan amarah, untuk tidak menjadi anak-anak yang pemarah dan kesal, supaya dimanapun kita berada, kita juga boleh belajar menebarkan kedamaian. Nah, adik-adik, yang mau diingatkan lagi dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari adalah di ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, adik-adik, coba, karena kita lagi di rumah, jadi kita bisa mempraktekannya lagi nih di rumah kita. Ketika mungkin kakak atau adik kita sedang iseng jahilin kita atau tidak sengaja melakukan kesalahan buat kita, coba kita belajar untuk tidak langsung marah seperti tadi. Dan kita belajar untuk mengampuni, karena mungkin kakak adik kita melakukan kesalahannya tidak sengaja. Atau kita bisa belajar menegur kakak adik kita dengan baik supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak kita sukai tadi. Jadi kita yang sudah diampuni Tuhan Yesus belajar untuk mempraktekkan bagaimana kita juga mengampuni orang yang berbuat salah buat kita. Dan kita juga di rumah belajar untuk hidup rukun bersama kakak atau adik kita dan saudara-saudara kita di rumah, supaya selama kita di rumah, kita juga boleh merasakan damai dan sukacita. Nah, adik-adik, coba ya, dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan firman Tuhan pada ayat ini, pada nats hari ini, adik-adik coba belajar untuk mempraktekannya di rumah adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan jelas dan dengan baik ya. Dan kita juga, Kak Gianti dan adik-adik di rumah, boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mulai dari rumah kita dulu. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Sekarang Kak Gianti undang adik-adik yang di rumah untuk menutup Alkitabnya. Dalam sikap doa, kita mau menutup firman Tuhan. Kak Gianti akan pimpin doa dari sini. Yuk kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami baca dan boleh kami dengar. Ajari kami yang masih kecil ini untuk boleh belajar sesuai dengan firman Tuhan, melakukan setiap perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan, agar setiap orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Kristus yang luar biasa. Agar setiap orang pun juga semakin mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat melalui cara hidup kami. Tuhan, dimanapun kami berada, bahkan dimulai dari rumah kami sendiri, kami boleh belajar untuk memancarkan firman Tuhan dan membawa damai dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga tidak lupa saat ini untuk berdoa buat teman-teman kami jikalau ada yang sakit, Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan, supaya teman-teman kami sakitnya sudah pergi, sudah hilang, dan teman-teman kami juga boleh sehat kembali, boleh bersuka cita atas kesehatannya. Dan setiap kami yang masih dalam keadaan sehat, juga boleh belajar untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, untuk rajin mencuci tangan, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menjaga kesehatan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, untuk setiap negara-negara, supaya Tuhan boleh pulihkan dari kondisi pandemi ini. Dan setiap virus yang ada, Tuhan boleh hilangkan. Kondisinya boleh kembali membaik,
dan setiap kami boleh melakukan kegiatan kami dengan baik pula. Ampuni setiap dan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini adalah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 24a. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Adik-adik hafalkan ayatnya, lalu adik-adik rekam dengan menyebutkan ayatnya dan mengikuti gaya seperti kajian di berikut ini. Efesus 4 ayat 23 sampai 24a. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya untuk dikirimkan di grup WhatsApp orang tua. Dan Kak Janti ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, sehat-sehat selalu. Dah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh Kak Jayanti. Kita juga sudah diberikan aktivitas. Dan sekarang sudah mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kami juga mau ingetin adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransferkan persembahan ke rekening gereja kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, Kak Gizia mau ajak adik-adik buat kita mau nyanyi lagu Terima kasih Yesusku. Nah, kita akan nyanyi lagu itu bersama-sama. Nanti kita boleh minta tolong sambil mengumpulkan persembahan. Kedua nanti kita sambil sikap berdoa. Oke? Adik-adik paham kan ya? Kita mau nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku untuk anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah bernyanyi bersama-sama, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkati kami Tuhan, setelah ibadah sekolah minggu ini kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, berkati keluarga kami juga Tuhan yang akan melakukan aktivitas. Jauhkanlah kami semua Tuhan dari virus corona Tuhan, ataupun penyakit yang ada di luar sana Tuhan, agar kami dapat terus melanjutkan kegiatan kami dengan baik dan dengan tetap bersuka cita, semangat, dan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, semoga kami dapat menjalankan sesuai dengan isi firman-Mu Tuhan, agar kami kelak dapat menjadi anak-anak yang hebat Tuhan, kami dapat terus melayani-Mu dan dapat dengan setia terus bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus baik, amin. Oke adik-adik, sampai sini aja ibadah sekolah minggu kita. Kak Kezia mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Kak Kezia masih ada salah. Sampai jumpa lagi minggu depan.